Halo, bertemu lagi dengan saya di video berbagi ilmu. Kali ini saya akan melanjutkan video mengenai pengelolaan rumah susun. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi perhitungan tarif. Mungkin kalau kalian sudah menonton video saya sebelumnya, kita sudah menjelaskan mengenai regulasi rumah susun apa saja, kemudian komponen-komponen dari pengelolaan rumah susun, kemudian apa saja yang apa namanya komponen dari perhitungan biaya pemeliharaan rumah susun serta biaya perawatan. Nah, kali ini kita coba melihat bersama-sama contoh simulasi perhitungan biaya pengelolaan rumah susun dari biaya operasional, pemeliharaan maupun perawatan. Kita coba mungkin ini sebenarnya ada contoh dari eh, materi yang saya peroleh dari tenaga ahli untuk pengelolaan rumah susun yang contohnya untuk rumah susun tipe 27 ya. Itu. Baik, langsung saja. Oke, seperti video saya sebelumnya, kebutuhan untuk pengelolaan rumah susun itu komponennya ada operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Tentu saja dalam menghitung biaya pengelolaannya juga meninjau atau merinci dari ketiga biaya tersebut. Nah, ini contohnya ya, teman-teman semua. Jadi, yang pertama kita lihat ada biaya operasi. Nah, biaya operasi ini yang pertama ada biaya pegawai. Misalkan contohnya ya, ada gaji, misalkan untuk ASN dan juga non ASN serta insentif. Nah, ini gaji sama insentif ini dihitung selama 12 bulan ya. Kemudian misalkan ada pembelian pakaian kerja misalkan, kemudian ada kesehatan, tunjangan hari raya dan juga pelatihan. Nah, komponen-komponen ini biasanya dihitung dari hitungannya per tahun ya. Akan pakaian kerja ada berapa orang per tahunnya mungkin ya sekali belilah mungkin gitu ya. Kesehatan juga mungkin ya, dihitung kira-kira berapa sih per orangnya untuk per tahun bisa diberikan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya juga mungkin satu kali per tahun dan pelatihan. Tentu saja pelatihan ini untuk apa pegawai itu bisa diberikan sekali juga, misalkan untuk pelatihan pengelolaan gitu ya, pengelolaan operasional dan atau pemeliharaan dan perawatan misalkan begitu. Kemudian komponen operasional yang kedua adalah biaya transportasi dan perjalanan dinas. Nah, ini contoh ini sebenarnya contoh untuk rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh pemerintah daerah sehingga ada namanya biaya perjalanan dinas. Nah, sebenarnya kalaupun dikelola swasta pun juga harus diperhitungkan ya. Misalkan kita menugaskan pegawai atau pengelola untuk apa menuju ke suatu tempat tentu bisa diberikan apakah itu biaya transportasi ataupun perjalanan. Nah, contoh mungkin kegiatan yang memerlukan biaya transport dan juga perjalanan, misalkan penyetoran uang sewa ke kas daerah atau rapat koordinasi. Jadi misalkan rumah susunnya ini berada, biasanya kan nggak mungkin satu kompleks dengan kantor pemerintah daerahnya ya. Nah, ini rapat koordinasinya tentu membutuhkan transportasi atau biaya perjalanan. Kemudian pengajuan pencairan dana untuk APBD untuk operasional dari atau pemeliharaan dari rumah susun. Kemudian ada penyampaian laporan bulanan pada Pemda dan perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan. Nah, ada yang dihitung biaya ini selama per bulan gitu ya, selama 12 bulan mungkin dalam sebulan berapa kali kira-kira. Kemudian anggaplah asumsi transport dan perjalanan itu mungkin biayanya 20.000 per orang misalkan begitu ya. Tapi tentu saja nanti menyesuaikan. Kemudian untuk perjalanan dinas untuk pelatihan misalkan berapa per orang per hari, nanti dihitung keikutsertaan berapa orang. Nah, dari biaya pegawai itu perkiraannya
sekitar jumlah per tahunnya 636.850.000. Kemudian untuk biaya transportasi per tahunnya sekitar 11.160.000. Lanjut, kemudian biaya operasional selanjutnya adalah untuk bahan cetakan, seperti mencetak kartu sewa unit hunian, masing-masing unit hunian ya. Kemudian kartu pembacaan meter air per unit hunian, dan leaflet. Nah, tentu saja untuk kartu-kartu ini dan juga leafletnya menyesuaikan apakah kebutuhannya itu di berapa unit hunian, kemudian berapa orang yang akan diberikan, seperti itu ya. Nah, ini perkiraan biaya pencetakannya per tahun 1.850.000. Kemudian ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini eh, biaya lampu untuk penerangan dan listrik kantor selama 12 bulan. Nah, silahkan nanti disesuaikan untuk lampu penerangan itu membutuhkan berapa banyak lampu eh, dan operasionalnya, misalkan lampu itu per hari berapa jam. Listrik kantor juga kurang lebih sama ya. Pemakaiannya berapa dalam sehari, kemudian berapa jam dalam sehari, wattnya berapa, dan dikalikan dengan biaya per kWh. Nah, perkiraan mungkin totalnya untuk biaya listrik ini 25.987.050 rupiah. Kemudian biaya operasional selanjutnya adalah biaya bahan bakar minyak, misalnya untuk genset. Atau genset ya, tentu saja harus ada genset untuk rumah susun karena eh, misalkan aliran listrik dari PLN terkendala gitu ya, mati, sehingga ada cadangan untuk tetap menyalakan listrik ya, apalagi untuk hal-hal yang bersifat urgent gitu. Nah, ini biayanya adalah untuk biaya per tahun berapa liter membutuhkan kira-kira per tahun, dan untuk harga BBM-nya berapa. Kemudian juga misalkan menggunakan BBM untuk kendaraan dinas per bulan berapa dan dihitung selama 12 bulan. Nah, ini perkiraan total jumlahnya adalah 7.814.000. Kemudian ada biaya air limbah, misalnya pengurasan lumpur tinja. Nah, pengurasan lumpur tinja ini kan biasanya per 5 tahun ya, per 5 tahun, tapi dihitungnya harganya per meter kubik, misalkan. Jadi, oke, biasanya dalam satu rumah susun ada dua tangki septik. Nah, ukurannya berapa meter kubik dikalikan dengan biaya per meter kubik dan per 5 tahun, sehingga kita tetap memperoleh biaya per tahunnya berapa. Nah, mungkin perkiraan sekitar 480.000 per tahun. Kemudian biaya fotokopi, misalkan fotokopi formulir kegiatan, materi rapat internal, materi pembinaan penghuni, serta fotokopi laporan bulanan, totalnya sekitar 720.000 rupiah per tahun. Selanjutnya biaya operasional kantor, misalkan pembelian ATK per bulan, bahan komputer, telepon, kemudian jamuan tamu, jamuan peserta rapat internal, sumbangan keamanan lingkungan, retribusi kebersihan kantor, pajak dari mobil dinas dan pajak dari motor dinas, misalkan ada mobil dan motor dinas ya. Ini perkiraan 24.370.000 per tahun, sehingga total untuk biaya operasional itu sekitar 709.231.050 rupiah. Selanjutnya kita melihat berapa sih kira-kira biaya pemeliharaan ya. Nah, biaya pemeliharaan ini ada biaya pemeliharaan preventif. Misalnya pengecatan bangunan. Nah, kalau pengecatan bangunan ini dilihat kira-kira berapa meter persegi pengecatannya, tapi perhitungannya per 5 tahun. Ini ada pengecatan bangunan, plafon, pagar lokasi, serta tiang listrik PJU misalnya begitu ya. Ini biasanya per 5 tahun lah mungkin kita lakukan pengecatan. Itu berapa banyak, berapa meter persegi atau berapa buah dibagi dengan 5 tahun. Kemudian ada pengurasan reservoir. Berapa unit reservoirnya, itu di misalkan pengurasannya per 6 bulan, dihitung biaya per unit dan per 6 bulan berapa, sehingga diperoleh biaya per bulan dikalikan dengan
12 bulan. Kemudian pembersihan halaman, pengurasan lumpur saluran air hujan, pemupukan tanaman. Kalau misalkan ada taman ya, ada perlu pemupukan juga berapa kilogram membutuhkan pupuk per bulan atau per 3 bulan. Kemudian ada biaya pemeliharaan mobil dinas dan motor dinas, misalkan servis gitu ya, serta pemeliharaan meubiler dan sarana pengolahan data. Nah, ini dihitung sehingga per tahunnya perkiraan ada 86.860.000. Kemudian selanjutnya pemeliharaan perbaikan ringan, misalnya penggantian komponen panel listrik, penggantian lampu PJU, penggantian keran, itu saja eh, keran air bersih, mudah sekali untuk ada kerusakan ya. Kemudian perbaikan handle pintu dari unit-unit hunian, perbaikan kebocoran pipa air limbah, dinding saluran drainase atau jalan akses misalkan gitu ya. Nah, ini tentu saja bisa ditambahkan lagi tergantung kebutuhan. Perkiraan jumlah per tahunnya 12.965.000. Kemudian ada pemeliharaan kuratif seperti perbaikan penyumbatan WC unit hunian, perbaikan plafon kamar mandi unit hunian, kebocoran pipa atau perbaikan kabel listrik. Sekitar 4.650.000 per tahun. Hingga subtotal untuk biaya pemeliharaan ini sekitar 104.475.000 dan total untuk biaya operasi dan pemeliharaan sekitar 813.706.050 rupiah. Oke, nah tadi kita sudah memperoleh biaya total ya sekitar tadi 813 juta ya. Nah kita coba simulasikan. Kita tentu saja eh, dari perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan tadi nantinya akan menghasilkan berapa tarif yang perlu kita kenakan untuk masing-masing hunian sehingga biaya tersebut bisa tercover, bisa tertutupi. Nah, asumsi seluruh unit hunian itu terisinya sekitar 90%. Misalkan ada 192 unit lah kita anggap ya. Kita anggap 192 unit terisinya 90%. Nah, sehingga tarif dasar sewa adalah biaya total tadi 813 juta per tahun dibagi dengan 90% dikalikan dengan jumlah unit hunian 192 dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga diperoleh per unitnya per bulan itu 392.072 rupiah. Nah, kita tentu saja eh, pengelola biasanya membedakan ya, membedakan tarif per lantai. Jadi semakin ke bawah tarifnya semakin besar gitu ya. Semakin ke atas semakin kecil. Nah, diperhitungkan penambahan beban sewa hunian setiap lantai. Misalkan lantai ada 5 lantai, lantai yang tertinggi itu tidak dikenakan beban, lantai keempat itu 5.000, lantai 3 10.000, lantai 2 15.000 misalkan begitu. Nah, kemudian struktur tarifnya itu mengalami penyesuaian. Jadi ditambahkan dengan masing-masing beban sewa. Sehingga untuk yang paling tinggi adalah di lantai 2, 392.000 tambah 15.000 sekitar 407.000 dan paling rendah yang paling atas sampai lantai 5 hanya 392.000 sesuai dengan tarif dasarnya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menghitung nih pendapatan sewanya kalau sebelum penghunian itu sekitar 69 juta. 69 juta 46.000 per bulan. Kemudian kita bisa menghitung perkiraan realisasi laba dari pendapatan sewa 69 juta 46.000 per bulan. Kemudian rata-rata biaya pengeluaran musuhnya tadi kan 813 juta ya. Dibagi dengan 12 bulan berarti sekitar 67 juta 750.000 per bulan. Sehingga bisa diselisihkan antara pendapatan sewa dengan biaya pengelolaannya itu ada selisih sekitar 1.296.000 per bulan atau sekitar 1,88%. Nah, kita bisa dari sana kita bisa mengevaluasi
eh, pencapaian break even point. Jadi break even point itu tentu saja apabila pendapatan sewa sama dengan rata-rata biaya pengelolaan rusun. Nah, ini ada kelebihan sebenarnya ya, ada kelebihan 1,88% kelebihan realisasi, sehingga kita bisa lakukan penyesuaian tarif sewa, yaitu dengan mengurangi tarif sewa yang berlaku dikurangi 1,88% kelebihan tadi dikalikan dengan tarif sewanya, sehingga per unitnya itu diperoleh tarif sewa yang baru. Di lantai 5 384.000 sampai dengan lantai 2 itu 399.000. Kemudian coba kita hitung kembali berapa pendapatan sewa setelah dilakukan penyesuaian. Akan lantai 5 90% dikali dengan 48 unit dikalikan dengan tadi tarif yang sudah disesuaikan. Nah, ternyata totalnya diperoleh 67.747.000, jadi kurang lebih setara gitu ya, setara. Enggak, kalau dilihat mungkin selisihnya hanya per bulan itu sekitar 2.000, atau realisasi kerugiannya itu 0,003%. Nah, dari sini kita sudah menentukan tadi sewanya sesuai dengan yang dihitung tadi, atau mungkin kita bisa lakukan pembulatan ya. Sehingga lantai 2 kalau dibulatkan sekitar 399.000, lantai 3 sekitar 395.000, lantai 4 390.000, dan lantai 5 385.000, atau rata-rata 392.250 rupiah per unit per bulan. Nah, selain dari biaya operasional tadi, kita menentukan eh, tarifnya, kita juga bisa melakukan studi terhadap sebenarnya berapa sih calon penghuni itu mampu untuk membayar. Itu mungkin bisa menggunakan metode survei willingness to pay ya, keinginan, kemampuan untuk membayar gitu ya. Nah, misalkan setelah dilakukan studi diperoleh eh, rata-rata kemampuan responden untuk membayar tarif sewa misalkan 321.000 gitu, 321.500, sehingga kalau diselisihkan dengan rata-rata tarif tadi, terdapat kekurangan sekitar 70.750. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian dengan willingness to pay, kemampuan membayar tadi, sehingga masing-masing tarif itu dikurangi dengan selisih 70.750, sehingga diperoleh lantai 2 itu 328.250 sampai dengan lantai 5 sekitar 314.250. Nah, total pendapatan dari tarif yang baru ini ternyata hanya 55 juta. Sehingga kalau dihitung pendapatan sewa tersebut dengan biaya pengelolaan rusun, ada selisih per bulannya 12.194.000, atau mengalami kerugian ya sekitar 21,95%. Ada kerugian yang terjadi di sana. Sehingga eh, nah, ini kan kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan membayar. Tarifnya diturunkan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar biaya pengelolaannya itu tetap tertutupi? Nah, solusinya adalah menaikkan tingkat hunian dari yang tadinya 90% menjadi 95%. Nah, setelah ditingkatkan huniannya menjadi 95%, ternyata diperoleh jumlah pendapatan sewanya baru mencapai 58.641.000, atau masih ada selisih 9 juta per bulan, atau 15,53%. Nah, inilah yang mungkin menjadi pertimbangan 15% tadi itu dilakukan subsidi. Jadi kalau misalkan tujuan kita adalah membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tentu kita harus memperhatikan kemampuan membayarnya. Nah, kemudian solusinya misalkan ternyata tidak tertutupi biaya pengelolaannya, naikkan tingkat huniannya, dan apabila masih ada selisih, ini menjadi pertimbangan
untuk subsidi yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau 15% tadi perhitungannya adalah sekitar 109.300.000 rupiah per tahun. Itu ya, mungkin gitu kira-kira apa namanya ya, ini mungkin gambaran tahapan gitu ya untuk iterasi ya pelaksanaan simulasi perhitungan tarif. Tadi yang pertama dilakukan perhitungan tarif dasar gitu. Kemudian setelah ada tarif dasarnya berapa, bisa dilakukan studi tarif untuk mengetahui berapa rata-rata kemampuan calon penghuni itu untuk membayar tarifnya. Kemudian setelah itu bisa dilakukan perhitungan terhadap penyesuaian tarif. Nah, kemudian jika masih terhadap selisih ada rugi misalkan di sana, solusi penyesuaian tarifnya bagaimana? Tadi ada misalkan peningkatan apa tingkat hunian, penurunan biaya operasional, kita lihat apa yang bisa diturunkan dari biaya operasional gitu ya. Atau ada subsidi yang dilakukan oleh pengelola atau pemerintah daerah dalam hal ini. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Bagi kalian yang menonton video ini dan menyukai video ini, silahkan like atau mungkin jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan ketik pertanyaannya atau tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.